Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ngapa sih kita ini kok cepat lelah, gampang ngos-ngosan, aktivitas sedikit aja capek, kalau kecapean kambuh. Nah, ini mengapa seperti itu? Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Tapi sebelumnya di like dan subscribe dulu ya. Semoga kalian yang belum sehat, belum sembuh, segera sembuh dari asam lambung GERD yang kita derita. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama, mengapa kita ini cepat lelah? Memiliki suatu penyakit, atau sedang sakit, atau sedang tidak fit. Nah, jadi wajar saja. Oh, kita memang lagi sakit. Sakit apa kita ini? Ya asam lambung. Sakit GERD. Nah, ini yang membuat kita cepat lelah. Walaupun aktivitas itu tidak seberapa, tapi kok gampang sekali lelah. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang mendukung mengapa kok cepat lelah ini. Selain kita sakit ini, ada faktor lain yang memang sangat berpengaruh, dan itu memang berpengaruh juga kepada orang normal. Yang kedua, yang mempengaruhi kita cepat lelah, kurang istirahat. Dan yang jelas biasanya sering kurang tidur. Terus tidurnya itu sangat singkat, sebentar, atau lama tapi tidak berkualitas. Nah, kita ini rata-rata sudah sebentar, sering kebangun, tidak berkualitas pula tidurnya. Nah, ini yang membuat kita cepat lelah di keesokan harinya. Apakah orang normal kalau kurang tidur dia tidak cepat lelah? Dia cepat lelah juga. Sama. Tetapi kita yang belum sembuh ini memiliki rasa lelah itu double, 2 kali atau 3 kali lipat cepat lelah daripada orang normal, walaupun sama-sama kurang tidur. Nah, di situ bedanya. Yang ketiga, selain kita memang lagi sakit, terus selain kurang tidur, yang ketiga kurang energi atau asupan gizi yang cukup. Tapi saya ini makan sudah banyak Mas DJ, makan sudah yang bergizi, tapi juga cepat lelah. Ini mengapa? Ya karena memang pencernaan kita kan sedang bermasalah. Kita makan makanan yang bergizi pun itu belum terproses 100%, belum bisa diserap 100%. Karena apa? Memang pencernaan pabriknya untuk mengolah makanan ini sedang bermasalah. Jadi wajar yang kita konsumsi itu tidak sepenuhnya terserap oleh tubuh. Jadi tetap solusinya makan yang banyak. Itu untuk mencukupi gizi ya. Nanti solusi keseluruhan global nanti saya jelaskan di akhir video. Jadi simak videonya sampai selesai demi lambung Anda sendiri. Yang keempat itu bad mood atau suasana hati itu tidak senang. Suasananya mungkin sedih, mungkin gelisah, mungkin ada yang dicemaskan. Nah, kita ini kan sering merasakan kecemasan berlebih. Setiap hari ketika kita bangun dari tidur itu yang dirasakan gelisah saja, takut saja. Nah, ini menguras pikiran itu, menguras energi. Hubungannya ke situ. Jadi sudah yang dimakan itu nutrisinya belum terserap secara sepenuhnya, yang terserap pun larinya ke kepala, habis di kepala, habis di pikiran. Badan nggak kebagian, ya gimana nggak cepet capek. Mau kita tidak seberapa aktivitas saja cepet capek, ditambah kita aktivitas. Terasa sekali, ngos-ngosan, capek, kadang sampai keringat dingin. Terus poin yang selanjutnya, kenapa kita ini cepat capek? Yaitu memang sudah terbiasa dari awal itu kurang bergerak atau kurang olahraga. Nah, ini berlaku juga untuk orang normal. Orang normal yang sehat, yang dia makan banyak, yang dia tidak gampang ngos-ngosan pun ketika melakukan banyak aktivitas atau olahraga yang agak lebih dari biasanya, dari hari-hari sebelumnya, ini ya pasti cepat capek. Hari pertama, kedua, ketiga ini biasanya cepat lelah, cepat capek. Tetapi untuk hari-hari berikutnya gampang terbiasa. Kalau orang normal, kalau kita biasanya keterbiasaan ini
harus dilatih. Nah, ini agak lama waktunya. Kalau orang normal, ketika dia jarang olahraga, terus dia olahraga. Hari pertama, kedua, ketiga ini badan capek, sakit-sakit semua terasa. Nanti sudah seminggu atau 10 hari, karena rajin berolahraga setiap hari, ini tidak terasa lagi, sudah biasa badannya. Ya tidak capek, ya enak seger. Karena kalau udah dapat seminggu atau 10 hari, itu orang normal loh. Kita punya begitu sebetulnya. Jadi perlu dilatih. Terus solusinya bagaimana, Mas? Nah, sebelum saya menyebutkan solusi, ini saya ulang lagi. Penyebabnya ketika kita cepat lelah itu yang pertama memiliki penyakit. Nah, kita ini sedang sakit enggak ini? Ya wajar kan cepat lelah. Kita sedang sakit asam lambung. Nah, ini diingat-ingat. Jangan ketika cepat lelah ini datang, deg-degan datang, Anda berpikirnya negatif. Oh, ini sakit jantung, oh, saya ini keling-kelingan darah tinggi, saya ini keling-kelingan darah rendah, saya ini kurang darah, ini salah ini. Kalau orang kena asam lambung itu ya gitulah gejalanya. Terus kurang istirahat, kurang energi, atau kurang asupan makanan, terus bad mood, suasana hati tidak senang, terus dari awal memang jarang berolahraga. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Solusinya, disimak baik-baik videonya. Solusi terbaiknya untuk mengatasi supaya kita tidak cepat lelah ini kembali ke konteks kita ini. Konteks kita ini kan asam lambung GERD. Kita ini sedang sakit asam lambung GERD yang menyebabkan kecemasan berlebih, menyebabkan psikosomatis. Jadi selain lambung yang kena, itu menjalar ke pikiran, menjalar ke perasaan, menjalar ke perilaku. Wah, yang kena cuma lambung gitu. Jadi intinya fokusnya tetap ke lambung. Karena kita ini konteksnya sedang sakit lambung. Saya ingatkan lagi, semakin lambung kita membaik, sensasi-sensasi itu yang cepat lelah, yang keliengan, yang pegang, yang kembung, itu semakin berkurang dan semakin normal. Begitupun sebaliknya. Kalau lambung kita itu tidak kunjung membaik, ya kita begitu-begitu terus. Mungkin membaik sebentar, kambuh lagi, membaik sebentar, kambuh lagi. Nah, kalau bertahun-tahun, kualitas hidup kita turun. Gitu. Jadi perlu diperhatikan. Tetap fokus ke lambung kita. Lakukan apa-apa yang saya sarankan. Di video-video saya sebelumnya itu sudah banyak sekali saya bahas. Kalau Anda itu menyimak dari awal sampai ke part yang ini insya Allah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Anda sudah paham yang terbaik untuk diri Anda itu apa. Tapi kebanyakan tidak percaya. Rata-rata yang terkena penyakit asam lambung ini dipikirannya apa sih herbalnya, apa sih obatnya, pasti ada ini, pasti cepat sembuh dengan itu. Akhirnya semua produk dibeli. Sembuh enggak, habis duit. Ujung-ujungnya masih mencari lagi konten hobi Mas DJ. Dipahami. Padahal dari awal memahami sudah sembuh Anda. Ini malah milih, wah kesana kesini, beli ini beli itu. Apa nggak boleh? Boleh, silahkan. Itu hak kita masing-masing itu mau beli apa ya terserah. Karena memang nggak mungkiri lah. Saya dulu ya gitu. Pikirannya, wah ini pasti ada herbalnya. Wah ini alternatif sebelah mana ini? Wah, saya datangi. Pikirannya seperti itu. Terus solusinya selain kita fokus ke lambung, penyebabnya tadi kita lawan. Apa penyebabnya tadi? Kurang tidur. Ya jangan kurang tidur dong. Istirahat yang cukup. Waktunya tidur, tidur. Diusahakan 8 jam, 7 jam, 6 jam minimal. Itu kalau kita tidurnya itu, kalau bahasa Jawa itu deep sleep. Tidurnya itu berkualitas, nyenyak. Ini di badan lebih segar. Kalau kita tidur berkualitas di badan enak. Dan regenerasi sel yang sakit di badan kita ini cepat. Lebih cepat daripada tidur kita yang tidak berkualitas. Jadi diusahakan tidurnya berkualitas. Diusahakan itu jangan malas bergerak. Kita sudah cepat lelah karena memang kurang bergerak, kok malah tambah malas bergerak. Wah bergerak sedikit sama capek Mas DJ ngos-ngosan, ya dilatih terus. Kan di part 32 sudah saya jelaskan, itu solusi jitu. Saya sembuh dari asam lambung itu di part 32. Disimak.
dipahami diulang-ulang. Itu sangat bermanfaat. Terus makan makanan yang bergizi. Seandainya ini, misal kita makan ayam atau ikan atau telur, telur rebus, yang kira-kira memang kita sudah tahu cara mengolahnya, kan sudah sering saya jelaskan. Sudah tahu cara mengolahnya, enak di lambung kita, dan itu memang kita cari-cari info makanan itu bergizi, diperbanyak makannya. Yang banyak. Makan itu semakin sedikit, harus semakin sering. Ini penyakit kita ya, asam lambung ini. Semakin banyak, nanti dengan sendirinya akan semakin jarang. Tetapi kita ini kan belum bisa makan banyak. Rasa sesek, kembung, rasa malah begah, pikiran nggak karu-karuan kalau kekenyangan. Nah, makanya makan itu sedikit tapi sering dan yang bergizi. Diperhatikan cara mengolahnya. Terus bad mood. Ya jangan bad mood dong, dilawan. Perasaan yang nggak enak, nggak nyaman itu dilawan. Cari apa yang membuat kita rileks, membuat kita santai. Misal sembari bekerja, sembari beraktivitas, apa mendengarkan musik, apa melihat video lucu, apa menyimak hobi Mas DJ. Ini kan membuat kita tenang. Nah, lakukan itu supaya eh, pikiran kita ini tidak semrawut. Kalau kita bad mood, kita nggak fokus, ngapa-ngapain nggak fokus, kerja nggak fokus, pikiran kita kemana-mana, ngobrol saja loh, tidak fokus. Penyebab cepat lelah ini kan tadi males, mager, karena jarang olahraga dari awal. Ya bergerak dong, olahraga. Jalan sore itu loh, bagus sekali. Untuk Anda yang belum merasakan manfaatnya, itu mungkin sulit percaya. Sepele amat sih, masa iya asam lambung habis berjuta-juta kok hanya jalan sore kok bisa sembuh. Itu mesti berpikir seperti itu. Nggak percaya. Saya coba lo jalan sore sehari 2 hari malah tambah sengos-sengosan, malah tambah nggak enak badan. Karena apa? Nggak tahu, karena nggak paham. Nggak nyimak videonya sampai selesai. Kebiasaan kalau nyimak video di skip-skip. Nah ini kebiasaan yang nggak bagus. Untuk lambung kita sendiri kok sebetulnya yang saya sampaikan untuk Anda sendiri. Jadi dapat dipahami ya saudaraku ya. Itu penyebab dan solusi. Disimak video ini. Jika belum paham diulang. Demi lambung kita sendiri supaya kita lekas sembuh. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua sembuh berjamaah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.